SAP itu apa sih? SAP merupakan singkatan dari System Application and Production in Data Processing, yaitu sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai fungsi bisnis termasuk akuntansi, keuangan, manajemen rantai pasok, dan lainnya. SAP sebagai sistem perangkat lunak akuntansi membantu perusahaan mengotomatisasi proses akuntansi, mengelola data keuangan secara terpusat, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Lalu ada tujuan dari SAP adalah untuk membantu perusahaan mengelola bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Berikut beberapa tujuan utama dalam SAP. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi atau mengotomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi atau menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang berbagai aspek bisnis. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan atau menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang keempat, meningkatkan fleksibilitas atau memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kebutuhan bisnis. Lalu ada konsep dasar dari SAP. Yang pertama itu ada integrasi. SAP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan lebih efektif. Lalu yang kedua, ada modularitas. SAP terdiri dari berbagai modul yang dapat diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, ada konfigurasi. SAP dapat dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan yang spesifik. Lalu yang keempat, data terpusat. SAP menggunakan database terpusat untuk menyimpan data perusahaan sehingga memungkinkan akses data yang lebih mudah dan akurat. Lalu yang kelima, ada proses bisnis. SAP dirancang untuk mendukung proses bisnis perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan lebih efektif. Lalu yang keenam, laporan dan analisis. SAP menyediakan fitur laporan dan analisis yang memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja bisnisnya dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang ketujuh, keamanan. SAP memiliki fitur keamanan yang memungkinkan perusahaan untuk melindungi data dan sistemnya dari akses yang tidak sah. Dengan memahami konsep dasar SAP, perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan sistem SAP untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul-modul SAP. Di sini ada 5. Yang pertama ada financial accounting, yang kedua ada controlling, yang ketiga ada materials management, yang keempat ada sales and distribution, dan yang terakhir ada human resource. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari modul-modul yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama itu ada financial accounting, yaitu mengelola keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan akun, transaksi keuangan, dan laporan keuangan. Yang kedua ada controlling, yaitu mengelola biaya dan pendapatan perusahaan, termasuk pengelolaan biaya produksi, biaya overhead, dan analisis biaya. Yang ketiga yaitu materials management, mengelola pengadaan dan persediaan bahan baku, termasuk pengelolaan pengadaan, persediaan, dan gudang. Yang keempat itu ada sales and distribution, yaitu mengelola penjualan dan distribusi produk, termasuk pengelolaan penjualan, pengiriman, dan faktur. Untuk yang terakhir yaitu human resource, mengelola sumber daya manusia perusahaan, termasuk pengelolaan data karyawan, gaji, dan tunjangan. Lalu yang selanjutnya ada contoh penggunaan SAP. Yang pertama, perusahaan manufaktur dapat menggunakan SAP untuk mengelola rantai pasokan, perencanaan produksi, dan biaya produksi. Yang kedua, perusahaan retail dapat menggunakan SAP untuk mengelola inventaris, penjualan, dan hubungan pelanggan. Dan yang terakhir, perusahaan jasa dapat menggunakan SAP untuk mengelola proyek, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan SAP. Yang pertama, login ke sistem SAP, buka aplikasi, lalu masukkan username dan password. Lalu pilih sistem SAP apa yang ingin diakses. Yang kedua, navigasi menu SAP. Gunakan menu SAP untuk navigasi berbagai fungsi dan transaksi. Menu SAP biasanya terdiri dari berbagai bagian seperti menu utama, main menu aplikasi, menu transaksi. Yang ketiga, melakukan transaksi.
Lalu yang keempat, menggunakan kode transaksi. SAP menggunakan kode transaksi untuk mengakses berbagai fungsi transaksi. Yang kelima, mengelola data. SAP memungkinkan pengguna untuk mengelola data seperti data pelanggan, data material, dan data keuangan. Pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus data. Yang keenam, menggunakan laporan. SAP menyediakan berbagai laporan yang dapat digunakan untuk memantau kinerja bisnis. Penggunaan dapat membuat laporan custom dan mengatur parameter laporan. Yang ketujuh, menggunakan fitur analisis. SAP menyediakan fitur analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan bisnis. Pengguna dapat menggunakan fitur seperti SAP Business